atau nilai kurs tadi ini adalah suatu kepercayaan sebenarnya, suatu kepercayaan. Jadi ini akan menjadi perannya dari Bank Indonesia untuk menjaga supaya kepercayaan dari orang-orang yang memegang mata uang ini tetap terjaga, bahkan harusnya semakin meningkat gitu ya. Nah, tentunya lebih jauh lagi bagaimana caranya supaya meningkat gitu ya. Bagaimana supaya nilai tukar rupiah ini menjadi suatu komoditas mata uang yang punya value tinggi gitu loh. Jadi kita ibaratkan gini deh, kita ibaratkan kalau zaman dulu sebelum ada uang kan kita pasti barter ya, barter. Jadi zaman zaman purba ketika belum ada uang sebagai alat tukar kan yang terjadi orang itu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bertani, dengan berburu, dengan macam-macam mereka memenuhi kebutuhan dia sendiri. Tapi ketika sudah masyarakat udah semakin kompleks, maka kita tidak bisa semuanya kita penuhi sendiri. Kita butuh orang lain buat kita tukar-tukaran lah. Saya punya punya ternak, orang lain punya hasil bumi. Nah, kita bisa barter. Nah, ini kan sebenarnya sama dengan nilai tukar juga ya. Jadi bayangkan ketika nilai dari satu benda itu nilainya sangat dicari, tinggi, ini menjadi sesuatu yang menjadi benchmark, menjadi sesuatu yang dicari-cari. Nah, pasti pasti nilainya tinggi 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 sekali. Jadi ketika misalnya uh, VOC Belanda itu menjajah Indonesia dengan perdagangan di pertama di mana di sekitar Maluku di Pulau Pulau Ambon ya, Pulau Ambon ya. Itu komoditi yang dicari-cari adalah lada, pala, cengkeh. Nah, itu jadi tinggi banget ya. Ini cerita ngalor ngidul dikit lah ya, sejarah ya. Nah, jadi itu menjadi suatu komoditas yang dicari-cari, value-nya tinggi banget. Nah, sekarang juga sama nih kejadiannya sama rupiah sama dolar. Kenapa orang-orang pada nyari dolar gitu ya? Sebagai sebagai suatu barang, kalau kita bilang uang itu komoditas yang dicari-cari, karena kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak kenapa? Kenapa orang seneng banget tuh pegang dolar tuh di mana-mana? Ada yang tahu nggak? Nilai tukarnya tinggi nggak, Pak? Oke, oke, oke. Saya bisa bilang depend sih ya, depend. Ada lagi nggak yang lain? Buat kita, buat kita kalau pegang dolar, iya nilai tukar kita tinggi. Tapi buat negara lain mungkin berbeda. Kalau kalian di Inggris mungkin megang dolar nggak ya biasa aja karena pound sterling lebih kuat dari dolar buat fundamental ininya lebih 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 mahal juga. Satu dolar Amerika sama pound sterling kan eh, secara angka lebih tinggi pound sterling karena satu pound sterling itu sekian dolar gitu loh, di atas satu gitu. Itu ya. Oke, itu satu 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 hal ya di kita emang tinggi. Ada lagi nggak yang lain? Kenapa orang percaya pegang dolar? Kita tahu Amerika juga banyak sekali ini kan ya, the political political apa ya, naik turun lah ya. Ya karena hal lainnya adalah sebagai tambahan adalah karena banyak transaksi dalam dolar. Banyak transaksi dalam dolar. Ketika orang itu membeli sesuatu dalam dolar. Kenapa dia membeli sesuatu dalam dolar? Karena dia percaya dengan komoditas itu. Nah, ini kita bahas satu satu bagian yaitu mata uang, kurs tadi, yaitu dalam kaitannya dengan ekonomi. Oke, itu sesuatu hal yang menarik. Jadi, bagaimana akhirnya peran dari bank sentral seperti Bank Indonesia untuk menjaga supaya nilai tukar rupiah itu nggak jatuh-jatuh banget gitu ya. Itu juga suatu hal penting supaya kepercayaan terhadap rupiah ini menjadi menjadi sangat sangat tinggi gitu ya. Kita bayangkan ada suatu negara dengan kurs yang sangat hancur banget di Afrika. Kalian tahu nggak negara apa? Kursnya hancur banget, hancur banget. Jadi tahu nggak cara lihat kursnya hancur apa enggaknya ya?
atau negara itu dalam kondisi yang sangat jelek? Ya, ada yang tahu? Silakan. Zimbabwe bukan, Pak? Betul, Zimbabwe. Kalau kalian lihat Zimbabwe mata uangnya itu nilainya udah triliun-triliun tuh. Sekian triliun. Nah, itu tanda-tanda ketika orangnya sendiri aja nggak percaya sama mata uangnya. Jadi itu moneter itu sesuatu pilar yang penting banget di dalam ekonomi, betul sekali. Bagaimana menjaga nilai tukar itu supaya kurs itu sebagai sesuatu tools yang dipercaya oleh masyarakat, oleh orang asing bahkan. Nah, sekarang dalam konteks geopolitik, China ini sudah mencoba untuk membuat mata uangnya yaitu yuan itu untuk supaya bisa menjadi nilai mata uang internasional menyaingi US dollar. Jadi ini dimulai dengan berbagai macam proyek-proyek yang dilakukan oleh China di berbagai negara dengan bantuan, dengan dengan proyek-proyek skala besar di mana pengembaliannya dalam mata uang yuan dan digelontorin dalam mata uang yuan. Nah, itu salah satu caranya. Jadi kurs ini menjadi satu tools penting dalam ekonomi, menjaga pilar-pilar ekonomi. Ketika orang tidak percaya dengan nilai kurs ini, maka berantakan. Dan mekanisme dari bank sentral juga penting banget. Kalau kekurangan uang itu diatasi dengan hanya mencetak uang, maka yang terjadi nilai itu menjadi sangat sangat kecil banget. Itu terjadi di Venezuela juga. Jadi di Venezuela terjadi di Amerika Selatan ya, kalau kalian baca itu sekarang menjadi sangat parah karena negara yang tadinya kaya minyak di Venezuela sekarang karena mismanagement dari negara maka nilainya menjadi hancur banget. Pemerintah kalau kurang uang dicetak uang, cetak lagi. Nah, ketika dia cetak tanpa didasari oleh jaminan yang kan uang itu kan sebenarnya kan representasi lah dari sesuatu ya. Nggak ada jaminannya bahwa uang itu ada nilainya, maka nilai uang pasti tak jatuh. Kalau nilai uang jatuh, tanda-tandanya adalah nominal itu menjadi sangat besar, ya, menjadi sangat besar. Kalau kalian lihat negara-negara dengan nominal-nominal besar, nah itu fondasi ekonominya itu kelihatan gitu loh bahwa uh, uh, kekuatan ekonominya itu belum mampu menyaingi yang nominal-nominal yang udah sangat established ya. Ini rata-rata seperti itu. Jadi nggak ada tuh negara-negara besar ya, negara-negara kuat itu nilai mata uangnya sampai triliunan tuh nggak ada. Amerika cuma 100, paling besar Amerika $100. Amerika 100 ya. Indonesia uangnya paling besar 100.000. 100.000. Nah, ribunya ini mau dihilangin. Di-cut jadi 100. Jadi rupiahnya mau dibikin, yang tadi dibilang, rupiahnya mau dibikin supaya berwibawa, supaya nggak sampai banyak. Jangan kayak Zimbabwe, triliunan. Nah, itu udah nggak bisa, udah susah sekali. Jadi itu adalah salah satu tanda ketika mata uang itu berdaulat di negara tersebut. Gitu ya. Jadi good point kurs ya. Ada lagi nggak? Ya kita bahas. Inflasi, Pak. Yes. Good. Gimana inflasi gimana? Inflasi itu keadaan perekonomian suatu negara di mana tadi kan dari sebut juga kalau cetak uang terlalu banyak, contohnya ada kecenderungan kenaikan dari harga-harga barang dan jasa di suatu negara tersebut secara waktu tertentu, periode tertentu gitu, Pak. Oke. Inflasi bagus apa enggak? Saya tanya sama kamu. Inflasi bagus apa enggak? Kita ngomong ini aja ya, diskusi santai aja ya. Saya nggak mau terlalu apa ya, bullet poin di buku enggak. Saya mau lebih diskusi dan pengertian. Dan kalian bisa buktikan nanti dengan tugas-tugas juga. Ya silakan. Gimana inflasi bagus apa enggak sebenarnya? Mungkin kalau menurut saya tingkat inflasi yang terlalu tinggi itu nggak terlalu bagus sih, Pak. Oke. Inflasi tinggi tidak bagus. Kalau tidak ada inflasi lawannya apa? Deflasi. Deflasi, betul. Kalau inflasinya nggak ada, bagus nggak? Enggak juga, Pak. Atau inflasi nol? Nggak bagusnya kenapa? Karena kan kalau inflasi sendiri kan itu adalah kecenderungan yang berlebihan dari masyarakat ya, Pak ya, terhadap suatu demand atau suatu permintaan, penawaran yang ditawarkan. Jadi itu nggak terlalu bagus karena nanti nggak seimbang tuh antara si permintaan yang terlalu banyak dan juga penawaran yang belum
memadai gitu Pak. Oke. Makanya harganya bisa cenderung Ya. naik. Kalau Oke. deflasi kan kebalikannya gitu Pak. Jadi harus seimbang antara kedua, permintaan sama penawaran menurut saya. Ya, jadi kalau kamu disuruh milih antara deflasi sama inflasi, kamu pilih mana? Inflasi kali ya Pak. Oke. Oke, baik. Ya, kita di sini mau mencoba untuk mengerti banyak hal. Saya juga tidak ngarepin kamu jadi ahli ekonomi, enggak, tapi paling nggak kamu bisa membaca, kayak membaca ramalan cuaca gitu ya. Ya, intinya gitu. Ya. Oke, yang lain gimana soal inflasi? Ada yang mau tambahin nggak? Yang tadi. Silakan kalau ada yang mau tambahin. Oke. Ada yang mau tambahin inflasi? Oke, inflasi itu basically sebenarnya adalah kenaikan harga ya. Indeks kenaikan harga. Nah, tentu ada banyak banyak faktor ya kenapa harga itu naik. Tadi sempat dibilang ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ya, misalnya ketika mau menjelang hari raya, yang namanya harga-harga daging itu mengalami kenaikan. Itu terjadinya inflasi. Itu inflasi. Terus kalau ada kekurangan atau kelangkaan di di pasar market, maka terjadi kenaikan harga. Itu hukum supply sama demand. Jadi inflasi itu wajar aja, tergantung dari mekanisme supply dan demand. Nah, memang tendensinya bahwa satu negara akan mengalami inflasi, pasti akan mengalami inflasi. Jadi harga dari satu produk di 50 tahun lalu tentu harganya menjadi berbeda ketika kita bawa ke saat ini. Harganya menjadi beda sekali. Harganya pasti naik secara angka, secara nominal pasti naik. Nah, itu namanya inflasi kan. Ketika harga itu beranjak naik karena adanya permintaan dan kemudian ada kenaikan dari komponen-komponen biayanya juga. Maka itu memancing inflasi. Jadi kalau kalian lihat misalnya kenaikan-kenaikan dari komponen-komponen biaya, tenaga kerja, bahan baku, energi dan sebagainya, itu akan memacu juga kenaikan dari produk-produk karena produk-produk itu kan dibuat dengan biaya-biaya tadi, ada bahan baku, ada material, ada energinya, ada labornya dan sebagainya. Maka setiap kali terjadi kenaikan upah buruh, itu dikhawatirkan juga akan mancing inflasi sebenarnya karena harga produk kan jadi naik gitu ya. Nah, jadi banyak faktor lah kenapa inflasi. Nah, inflasi itu penting sekali dalam satu negara. Inflasi itu harus bisa dijaga gitu loh, di manage. Kalau nggak ada inflasi, apa yang terjadi? Kita juga nggak ada insentif. Ada inflasi artinya ada sesuatu permintaan yang bergerak. Nah, ketika terjadi pandemi, kalau kalian lihat inflasi kita tuh hampir nol. Ini hampir 2 tahun ya, satu tahun setengah nih ya, hampir 1,5 tahun ini. Itu kita punya inflasi itu, coba aja kalian lihat ya, saya juga nggak hafal ya. Tapi logiknya karena orang itu menahan diri untuk tidak berbelanja. Saya coba pakai bahasa gampang aja ya, buat nerangin gini ya. Karena orang itu menahan diri untuk tidak berbelanja, maka permintaan terhadap produk tersebut flat. Contoh, travel. Orang nggak ada yang mau travel sekarang. Kalaupun mau, ya sedikit banget gitu ya. Karena dipersulit dengan banyak aturan-aturan. Nah, kalau misalnya demand-nya nggak ada, otomatis harganya juga akan flat, rata gitu loh, nggak ada kenaikan. Jadi inflasi itu juga sebagai tanda bahwa ada sesuatu kegairahan di dalam masyarakat untuk membeli sesuatu. Artinya itu. Karena kalau nggak ada yang pengen beli sesuatu, nggak ada inflasi. Kita semua nggak mau jalan-jalan kemanapun misalnya. Udah nggak ada inflasi. Kita semua nggak ada yang mau makan nasi ibaratnya. Nggak ada inflasi.
itu akan ada melimpah pesanan ketika ada tadi dibilang sama teman kalian tuh ada imbalance antara supply sama demand. Ya, inflasi perlu. Kalau nggak ada inflasi nggak menarik. Ngapain kita punya usaha kalau nggak ada inflasi juga ngapain? Kita nggak ada insentif buat kenaikan harga. Jadi kenaikan harga itu juga sesuatu yang menarik gitu loh buat orang itu berusaha, orang itu terjun dalam bisnis. Naik gaji juga suatu insentif. Harga barang naik buat pengusaha itu juga suatu insentif bahwa secara nominal pemasukannya juga tambah besar. Karena pertumbuhan itu menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Jadi inflasi perlu, tapi nggak boleh tinggi-tinggi, harus dijaga. Kalau dia terlalu tinggi, yang ada itu overheat. Jadi teorinya kan inflasi itu kan diukur dari sekumpulan satu basket gitu ya. Ibaratnya ada satu basket isinya tuh macam-macam, ada produk makanan segala macam, ada emas, ada mesin segala macam. Nah, ini kan kenaikan ini dihitung indeksnya, makanya dibilang itu inflasi itu adalah sebagai komposit dari atau komposit, kompilasi lah ya. Kompilasi dari banyak indeks gitu loh. Banyak indeks harga dari berbagai jenis barang yang dimasukkan ke dalam satu basket. Nah, nilai rata-ratanya namanya inflasi di situ. Jadi ada harga beras, harga cabai, harga perhiasan, harga mobil, terus energi, listrik. Nah, itu semua kenaikannya atau penurunannya itu secara agregat dihitung jadi inflasi. Jadi kembali lagi tadi inflasi itu perlu, tapi harus di-manage. Kalau dia terlalu tinggi overheat, orang jadi berat gitu loh. Contohnya kalau inflasi harga rumah misalnya di Hong Kong misalnya, udah nggak masuk akal. Harga properti di Korea Selatan udah nggak masuk akal. Ya itu kenaikannya udah gila gitu loh. Jadi orang udah nggak bisa beli lagi. Jadi terlalu tinggi juga hyperinflasi juga nggak boleh. Karena bisa ambruk. Ekonomi bisa ambruk. Ini terjadi tahun 1965. Ya, 65. Pada saat itu masa zamannya Presiden Soekarno itu terjadi hyperinflasi. Jadi harga-harga itu udah nggak masuk akal, tinggi banget gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Oke, good. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang mau share apa yang menjadi indikator-indikator ekonomi? Silakan kalau mau share boleh. Oke, saya coba share ya biar nanti kalian bisa tambahin juga ya. Oke, saya coba share dari desktop saya. Oke, nah ini saya mau minta kalian juga baca ya. Apa yang menjadi economic activity indicator di sini. Measuring the economic activity. Jadi ada berbagai macam indeks, ada berbagai macam indikator ekonomi. Nah, ini adalah indikator yang saya kasih lihat di sini di bab ketiga nih ya di buku panduan tentang indikator-indikator ekonomi dari satu majalah namanya Ekonomis. Ini saya lihat lebih gampang lah buat mengerti lah. Tentu kalian bisa dapat juga dari mana-mana di sini. Pertama di sini kalian lihat namanya GDP. Nah, GDP ini adalah sesuatu indeks, suatu indikator yang mengukur aktivitas ekonomi. Jadi di situ dia sebenarnya singkatannya gross domestic product. Gross domestic product ya. Jadi di sini dihitung berapa sih produksi atau output yang
yang dihasilkan oleh suatu negara. Domestik itu suatu negara. Nah, jadi kalau di sini, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Sorry, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, good. Kalian bisa lihat di bukunya ya. Gross Domestic Product itu adalah GDP ya, singkatannya ya. Itu adalah total dari aktivitas ekonomi di suatu negara. Nggak peduli siapa yang memiliki produktif aset di negara tersebut. Misalnya, GDP-nya Inggris, Britain, itu termasuk profit dari seluruh PMA atau seluruh perusahaan-perusahaan asing yang ada di Inggris. Walaupun mereka bukan orang Inggris. Atau kalau kita bawa ke Indonesia, GDP-nya Indonesia atau Gross Domestic Product Indonesia adalah total dari aktivitas ekonomi di Indonesia. Nggak peduli siapa yang punya perusahaan tersebut, kepemilikannya, ya asal dia berada di Indonesia. Misalnya Freeport. Freeport itu ada, kita sekarang punya 51% di sana. Sebelumnya itu basically ada penanaman modal asing gitu ya, penanaman modal asing, ada yang punya orang asing, itu seluruhnya itu dinilai sebagai bagian dari domestic produknya Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi pokoknya yang ada di Indonesia aja itu, mau yang punya orang Indonesia kayak, mau yang punya itu adalah orang luar kayak, pokoknya selama dia domisilinya di Indonesia, perusahaan tersebut, aset-aset produktifnya atau pabriknya atau mesinnya di Indonesia, maka produknya itu dianggap diakumulasi dalam GDP. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Jadi yang dinilai adalah seluruh produksinya, seluruh output seluruh nilai dari produknya yang dinilai. Oke, sampai sini clear? Ada yang mau tanya sampai sini? Clear ya? Oke. Berikutnya ada yang lain nih. Gross national income. Gross national income. Nah, jadi di sini ada satu terms namanya gross national income. Itu atau nama lainnya gross GNP ya, atau gross national product ya. GNI atau GNP. Ini sama nih. Nah, GNI ini lebih baru, jadi replacing term GNP. Jadi kita bicara tentang satu account secara nasional. Itu adalah total income yang yang didapat oleh seluruh warga negara dari suatu negara. Nggak peduli dia punya aset ada di mana. Jadi misalnya warga negara Indonesia ada di Amerika, dia mendapatkan pemasukan, dapat income karena dia kerja di sana, atau karena dia punya pabrik di Singapura atau Malaysia, atau punya perkebunan di Afrika. Nah, selama dia orang Indonesia, maka seluruh income-nya dia itu yang dia dapat dari berproduksi itu, dimanapun berada asetnya, maka itu dimasukkan sebagai gross national income. Oke. Oke, udah bisa lihat ya bedanya ya antara dua ini ya. Nah, berikutnya saya jelasin aja secara singkat-singkat. Ada lagi yang lain terkait dengan production ini, income terkait dengan activity ekonomi, itu namanya net national income. Jadi kalau kalian lihat gross dalam GDP dan GNI itu nggak ada dia itu dibilang gross karena belum mengeluarkan yang namanya depresiasi. Depresiasi itu terjadi ketika aset itu mengalami penurunan nilai. Ada
ada penurunan nilai dari aset tersebut karena makin lama makin tua, terus makin tidak produktif, terus ada udah makin lapuk, karat gitu ya. Nah, itu namanya depresiasi. Nah, gross itu tidak gross itu masih mengandung yang namanya depresiasi. Nah, kalau kalian mau menjadikan dia sebagai net, maka kalian harus mengurangi dengan yang namanya depresiasi gitu ya. Jadi gini nih, kalau kalian lihat nih, yang namanya net national income itu sama dengan banyak cara lah buat mendapatkan angka tersebut tuh banyak cara. Bisa dari GDP, tapi kalian tambahin yang namanya net property income dari luar negeri. Ya tadi saya bilang. Jadi kalau yang namanya gross national income kan itu di dalamnya ada di dalamnya itu ada komponen-komponen income yang diperoleh dari warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Nah, jadi gross national income kalian kurangi dengan net consumption dengan depresiasi, maka kalian akan mendapatkan net national income. Oke. Nah, itu yang namanya net national income. Nah, yang namanya capital consumption ini dengan kata lain ini adalah depresiasi. Jadi ketika kalian beli mesin, maka selama 10 tahun ke depan atau 8 tahun atau tergantung dari umurnya kalian masukkan, maka dia akan mengalami setiap tahun sejumlah nilai penurunan. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum lebih jauh. Ini ya biar di chewing dulu. Ada banyak indikator dan banyak sekali cara membacanya. Oke, silakan kalau kalian ada yang mau tanya dulu, feel free kalian mau tanya. Ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau tanya? Cukup jelas? Saya boleh ini sebentar nggak? Saya boleh off sebentar nggak? Mau ambil minum bentar ya? Bentar ya? Oke, Pak. Ya, sebentar aja. Bentar aja. Ya, bentar. Halo? Ya, sebentar ya. Bentar.
Oke, kita mulai lagi ya. Ya. Ada yang mau tanya dulu nggak sebelumnya? Ada yang mau tanya? Silakan ya, ada yang mau nanya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya tunjukin. Tadi saya coba cari-cari dari data-data ya. Nah, ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Nah, yang namanya GDP itu kita ambil contoh di GDP ya. Nah, GDP itu memperlihatkan bagaimana produksi di satu negara. Ini kelihatan yang ini? Gambar ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, ini saya ambil dari ASEAN.org. Kalian bisa ambil dari mana aja kok. Ini banyak sekali. Ini saya kasih ini aja, kasih salah satu contoh di sini. Nanti bahannya saya taruh di chatting ini. Apa kalau ada link saya taruh di chatting aja nih. Oke. Nah. Nah, ini di sini kalau kalian lihat ya, GDP ini adalah GDP secara ASEAN nih. Jadi ini memperlihatkan bagaimana aktivitas ekonomi dari seluruh negara ASEAN. Nah, di sini kelihatan growth-nya, growth. Jadi growth dari seluruh negara ASEAN di sini. Mungkin kurang kelihatan kali ya. Nah, oke. Jadi GDP-nya ASEAN itu adalah 3%, 3,4% dari world GDP. Jadi kita cuma 3,4% dari keseluruhan GDP di seluruh dunia global. Oke, global nih ya. Totalnya 2,6 triliun dolar di sini. Per kapitanya seluruh penduduk ASEAN berarti 4.000 sekian. Oke. Kita growth-nya 4,8, cukup tinggi ya, cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini negara-negara ASEAN annual growth, jadi pertumbuhan annual per tahun gitu ya, per tahun. Itu ada tahun 2016, ini mungkin ada data yang lebih baru lah, pasti ada data baru. 2016, 2007, 2015. Nah, ini yang warna biru, kalau kita lihat yang 2016 saja ya, yang warna biru tua ya berarti ya. Kalian bisa lihat di sini pertumbuhan paling tinggi itu ada di Kamboja sama di Filipina sama di Laos. Singapura itu cuma 2%, Indonesia itu 5%, Indonesia 5%, Singapura 2%. Vietnam tinggi juga 6%, terus Malaysia 4,2. Jadi memang pertumbuhan tinggi itu didominasi oleh negara-negara yang baru merdeka nih. Kamboja, Laos, ada Filipina juga tinggi, terus Vietnam tinggi. Jadi 6% ini tinggi banget karena ya kita bisa lihat bahwa pertumbuhan tinggi itu kan kalau udah negara itu udah stabil, pertumbuhan itu cenderung udah melambat gitu loh, cenderung melambat. Jadi seperti negara yang udah maju, Singapura di ASEAN, kemudian Eropa itu cenderung lambat. Tapi kalau negaranya masih sangat berkembang, masih baru, biasanya tinggi banget. Nah, itu memperlihatkan growth-nya ini memperlihatkan bagaimana pertumbuhan dari aktivitas ekonomi. Artinya kita bisa lihat kalau pembangunan banyak, bikin pabrik baru banyak, nah itu pertumbuhan ekonomi tinggi sekali. Jadi ini mirip sama Indonesia ketika awal-awal tahun mungkin sekitar 67, 68 ya. Ketika mulai Orde Baru, kita mulai bangun pabrik baru, jalan baru, segala macam. Nah, itu merupakan tanda-tanda ketika ekonomi itu mulai tumbuh dan tumbuhnya sangat pesat sekali.
Tapi ketika udah maju, udah stable itu akan melambat. Logiknya seperti itu. Kalau kalian ada yang mau tanya, silakan ya. Kalian mau tanya silakan. Ini contoh ASEAN, GDP. Jadi GDP itu memperlihatkan seberapa besar produksinya. Nah, ini bisa dihitung jadi yang namanya GDP itu bisa dihitung dari berbagai cara. Ada 3. Yang pertama dari produksinya, dari value yang diproduksi. Kedua dari spendingnya, dari belanjanya. Yang ketiga dari income-nya. Jadi ada 3 hal di situ. Cara menghitung GDP. Masing-masing punya metode sendiri. Jadi bisa dihitung dari value produk yang dihasilkan. Nah, karena value produk yang dihasilkan ini menjadi input buat buat consumers, maka bisa juga dihitung dari sisi yang expenditure-nya, yang dibelanjanya. Jadi sisi belanjanya. Jadi produksi itu sama dengan belanjanya, sama dengan juga income-nya, income yang dihasilkan. Jadi gaji dari karyawan, tunjangan, di total semua itu sama dengan konsumsi, sama dengan produksi yang dihasilkan. Jadi sekali lagi GDP bisa dihitung dari 3 cara ya. Dari produksi, dari konsumsi, dan dari income. Gitu. Oke. Nah, jadi GDP ini memperlihatkan bagaimana aktivitas. Kalau misalnya aktivitasnya nggak ada, maka income-nya nggak ada. Konsumsinya juga pasti nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Logiknya gitu ya. Kalau nggak ada aktivitas ekonomi, ya nggak ada income. Nggak ada income, apa yang mau dibelanjain? Gitu. Nggak ada. Nah, itu seperti itu. Oke, kita lihat lagi GDP siapa yang paling tinggi di sini. Ini world sorry ya, iklan nih. Oke. Oke. Nah, ini ada ranking dari negara-negara tahun 2021, di total world GDP itu 91 triliun dollars. Nah, kita lihat negara-negara yang paling tinggi siapa aja GDP-nya secara negara ya. Kita nggak lihat berapa jumlahnya, pokoknya berapa jumlah penduduknya. Kita lihat satu negaranya berapa paling tinggi. Yang paling tinggi Amerika Serikat, China 13 triliun, Jepang, kemudian Jerman ini tahun 2021 ya. United Kingdom, Prancis, India, Italia, Brazil, Kanada. Oke, itu negara-negara dengan GDP yang paling tinggi. Nah, GDP-nya ada yang versi IMF, ada yang versi UN, macam-macam. Nah, ini kalau kita lihat dari populasi dan kita bagi berdasarkan jumlah dari populasi, maka kita akan dapat GDP per kapita. Amerika Serikat GDP-nya total gross national product 22 triliun dolar, populasinya 332 juta sekian. Per kapita per kepala itu produksinya adalah 66.000 dolar per tahun. China 10.000. Jadi China itu walaupun di sini berapa, China level berapa nih? Nomor 2 kali ya. China nomor 2. Oke. China nomor 2 secara GDP per kapita pun dia dia bukan nomor 2 karena jumlah penduduknya banyak sekali populasinya. Jepang 43.000. Oke. Dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini. Jerman, India, dan seterusnya. UK. Nah, kalian lihatlah negara-negara yang sangat maju, mereka produksinya juga sangat banyak, sehingga per kepalanya juga tinggi sekali. Indonesia masih di 4.000. Kita lebih tinggi dari India. Ya. Atau masuk negara-negara dengan pendapatan menengah, middle income country. Nah, kita sama dengan Turki nih, middle income country. Jadi kalau kalian masuk ke negara-negara yang GDP per kapitanya tinggi sekali, maka harga-harga biasanya juga mahal sekali di sana. Dan ekonominya berlipat-lipat lebih besar di sana. Thailand lebih tinggi dari kita. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. World Population Review.
Kalian bisa lihat di sini. Oke, ini GDP. Jadi GDP itu memperlihatkan bagaimana produktivitas dari satu negara. Dihitung secara per tahun. Jadi kalau dia tinggi sekali berarti negaranya produksinya banyak, produktif banget. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya sampai sini clear? Bedanya GDP dan GNP dan apa namanya, dan net national income. Oke, baik. Udah clear ya semuanya. Oke, kalau gitu saya mau kasih tugas buat discussion hari ini. Di sini ada berapa orang sih? Ada 8 orang. Oh, ada 9 ya, ada 9. Di sini ada 8 orang. Berarti ini kelompoknya udah dibagi belum nih? Dua. Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke. Nah, sekarang saya mau kalian coba masuk ke breakout room, ke discussion sama timnya. Tolong coba dianalisis dari ini akan berlaku buat nanti seterusnya ya. Udah dibagi belum sih mana yang kawasan, kan kita bagi jadi 4 ya. Ada yang kawasan ASEAN, ada yang kawasan Eropa, kawasan Amerika, satu lagi kawasan apa sih? Asia Timur apa gimana? Asia Timur. Asia Timur ya, jadi ada 4 ya. ASEAN, Asia Timur, Eropa, sama Utara. Amerika ya. Iya. Amerika jadi kemarin jadi 1 apa jadi bagi 2? Kemarin milih gitu sih, Pak. Amerika Utara atau Amerika Selatan. Terserah katanya. Oh gitu. Oke. Milih ya berarti ya. Oke, milih. Oke, baik, kita bagi kelompok aja ya. Jadi tugasnya nanti tolong, ini akan berlaku buat seterusnya topiknya. Tolong kalian coba cari dalam waktu mungkin 15 menit ya, atau 20 menitan lah ya, diskusi di grupnya. Nanti di akhir dari sesi tolong dicoba dipresentasikan secara singkat aja. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai apalah, terserah. Bagaimana indikator-indikator ekonomi di kawasan tersebut. Kemudian coba diceritakan gitu loh. Boleh cerita tentang kekuatan ekonomi di sana ada apa aja yang menjadi lokomotif kuat, negara-negara mana. Kemudian produksinya apa aja yang dominan, bagaimana kondisi sosial ekonomisnya, jumlah penduduk dan seterusnya. Tapi kawasan ya, tolong satu kawasan ya. Nah, jadi saya bebasin aja dulu biar kita belum ada format baku buat hari ini, cuman buat diskusi aja. Yang tujuannya kalian coba bisa present aja, menceritakan tentang bagaimana kondisi perekonomian ya, tentu dengan indikator-indikator yang kalian pahami tadi. Boleh googling aja di kawasan tersebut ya. Biasanya pakai GDP, biasanya pakai apa lagi sana. Ya ada ada namanya Gini rasio juga boleh. Nah, nanti saya jelasin sedikit Gini rasio ya. Jadi kalian boleh googling kok, boleh pakai apa aja. Nanti ketika kalian bikin laporan yang lebih lengkap lagi di akhir semester ini, tentu ada formatnya. Tapi hari ini kita cuma buat diskusi aja. Kalian boleh Google dari mana-mana. Nanti boleh ditampilkan pakai PowerPoint boleh, atau kalian mau tampilin gambar juga boleh. Oke, saya bagi dulu aja ya. Saya bagi dulu breakout room-nya. Add room ada, berarti ada 4 ya, 4 room-nya, 4 room. Ini akan berlaku buat seterusnya ya. Jadi room 1 itu nanti ASEAN nih. Ini ASEAN. Ini room 1 ASEAN. Ini akan berlaku buat seterusnya.
Ini room 2 itu Eropa. Khususnya ini aja ya, European. EU, European Community ya, EU ya. Berarti kalau EU tuh nggak termasuk Inggris nih soalnya. Yang ketiga ini aja deh, North America. East Asia. Oke, assign partisipan berarti Darwin temannya siapa? Ya, Darwin temannya siapa? Kelompoknya siapa? Darwin Saya ini. Pak, saya. Wendy, Pak. Oh, Wendy. Oke, Wendy sama Darwin. Saya assign di ini ya. Saya assign di ASEAN. Oke. Itu Darwin sama Audrey. Oke. Oke. Audrian temannya siapa? Florencia, Pak. Florencia. Oke, saya assign di Eropa. Oke. Maria temannya siapa? Michael Hizky Enrico, Pak. Oke, saya assign di North America. Berarti terakhir Terry sama William saya assign di Asia ya. East Asia. East Asia jangan termasuk ASEAN lagi ya. Ini Asia. East Asia itu ada Jepang, ada Korea, ada Jepang, Korea, Cina, Hong Kong, Taiwan. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi tugasnya sekali lagi kalian coba diskusi sama grupnya. Waktunya 20 menit lah. 20 menit coba googling, cari aja bagaimana dan ceritakan bagaimana indikator ekonomi di kawasan tersebut. Kalian boleh present bentuknya gambar nanti atau boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Google presentation juga boleh, Google Slide juga boleh. Ya. Ada pertanyaan sebelum masuk? Pak, mau tanya, Pak. Berarti itu secara keseluruhan untuk satu kawasan itu ya, Pak? Tapi kan itu terdiri dari banyak negara kan. Jadi kalian juga mau tidak mau bahas negara ini seperti ini, negara ini seperti ini, negara misalnya di ASEAN negaranya ada berapa? 9 ya? 10 ya. ASEAN ada 10 ya. Indonesia. Jadi kayak tadi tuh yang saya bahas tuh kan ada 10 negara tuh tadi. Kalau kalian lihat ASEAN yang saya tadi bahas ada 10 negara. Tentu kalian harus bahas satu-satu, tapi garis besarnya gitu loh. Nggak zoom in ke satu ini, tapi sebagai kawasan apa yang di sana. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, dicoba dulu aja. Jadi negara-negara kalian bikin indikatornya. Jadi kalian bisa ngelihat perbedaan antara negara-negara di dalam kawasan itu juga ada banyak sekali karakteristik di sana. Contoh ASEAN ada yang sangat maju seperti Singapura, ada yang baru merdeka seperti Kamboja, Laos. Ya. Kalian bisa lihat karakteristiknya di sana. Jadi kawasan itu bukan kita agregat terlalu besar juga, tapi kita juga melihat elemen-elemen negara-negaranya. Eropa juga kalian bisa lihat Eropa nanti yang room 2 itu Eropa itu juga beragam. Eropa itu ada yang misalnya Norway nggak masuk ke European Community, nggak masuk. Eropa Community itu masuknya Jerman, Prancis, Swiss nggak masuk. Sorry,
Iya, dia nggak masuk. Nah, itu kalian lihat deh negara-negaranya. Saya nggak hafal juga semua sih, cuman ada negara yang masuk, ada yang nggak. Inggris pasti nggak masuk karena dia keluar kan, pakai Brexit, dia keluar. Nah, kalian bahas di kawasan tersebut. Oke. Soalnya kalau kalian Eropa kayaknya banyak banget tuh, mendingan saya malah agak batasin aja sih, ya udahlah yang ambil European Community aja deh. Isi aja deh. European Union ya. Uni Eropa lah gitu ya, Uni Eropa gitu ya maksudnya ya. Uni Eropa. North America ada Kanada, ada Amerika. Gitu. Oke. Oke, kalau udah kita bisa mulai start room ya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Ini nanti pembagian ini akan berlaku untuk seterusnya nih. Kalau nggak ada yang mau tanya, ya silakan, waktunya 20 menit aja. Nanti silakan di summarize hasilnya apa ya. Oke, kita start ya.
Apalagi GDP per kapita. Oke, saya baik kalau udah tadi udah selesai di grupnya, gimana? Udah ini belum? Udah dapat gambaran dari kawasannya? Ya, kita kita sambil dengerin aja deh ya. Yang udah kalian lakukan findingnya seperti apa dari grup 1, 2, 3, 4. Singkat-singkat aja, ini buat ini aja buat membuka aja. Mungkin nanti akan lebih detail lagi di belakang-belakangan ya. Oke, silakan grup 1 dulu deh. Saya kasih waktu 3 menit buat cerita singkat aja. Kalau mau pakai presentasi boleh, silakan. Mau kasih gambar boleh. Pak. Ya. Saya share screen ya, Pak ya? Boleh. Bentar. Jadi sebenarnya kita masih bingung sih Pak tadi antara cari per negara jadi grafik begini atau dari ASEAN-nya secara keseluruhan, jadi ada indikator untuk ASEAN-nya, tapi kita nggak nemuin kalau ASEAN, jadi kita nemunya yang data-data seperti ini Pak. Nggak apa-apa. Jadi pertama ini kita dapat data PDB atau data kuartal 3 ini yang terbaru dari 2020. Nah sini bisa dilihat adanya penurunan dari PDB dari negara-negara di ASEAN khususnya, dan yang mengalami pertumbuhan positif hanya Vietnam. Cuma kenapa Vietnam yang positif, untuk data lebih kualitatifnya belum kami dapatkan. Ini data-data penurunan PDB aja di negara-negara ASEAN. Nah ini juga ada data-data dari 2016 mengenai beberapa indikator ekonomi yang ada di negara ASEAN. Ada nilai tukar terhadap dolar, data inflasi, dan juga NP. Untuk keterangannya ada di situ. Untuk ada datanya ada di situ semua. Untuk Indonesia, Brunei, dan lain-lain. Darwin, lanjut. Oke, berdasarkan PPT tersebut ada annual GDP growth yang sudah kita tahu, ini GDP ini sebagai ukuran perkembangan ekonomi negara. Jadi mengetahui negara tersebut telah tumbuh atau sedang menyusut. Berdasarkan data tersebut ya hanya terdapat kenaikan dan ada terdapat penurunan di Brunei Darussalam sebesar minus 2,5%. Oke. Annual ini per tahun. Oke. Oke. Nah, ini per kapita at current price-nya dari setiap masing-masing negara ya, bahkan juga ada kalau digabungkan di ASEAN di sebelah kanan, memiliki data GDP per kapita sebagai berikut dan dikarensikan in US dollar. Dan bisa dilihat di Singapura memiliki GDP per kapita paling besar, disusul dengan Brunei Darussalam dan lain-lain. Ya, oke. Hanya data-data GDP ini kita dapetin yang per negara hanya sampai 2016 saja Pak. Oke, baik. Nah itu tadi juga ada nemu jurnal mengenai foreign direct investment dari tahun 2013 sampai 2017 dari negara-negara yang ada di ASEAN, dan ini udah ada datanya dan rata-ratanya ada di sebelah kanan itu Pak. Oke. Baik. Udah sih Pak. Oke, thank you. Baik. Jadi udah good start juga tadi udah negara-negaranya, kemudian juga udah agregatnya di ASEAN. Sebagai good start udah bagus, udah starting udah bagus. Mungkin tambahannya buat lebih bagus lagi, kita butuh insight-nya. Kita butuh insight. Jadi angka itu berbicara tentang apa itu kita perlu seperti itu. Jadi nanti ketika kalian bahas lebih dalam lagi di selanjutnya, bukan hanya angka, tapi angka itu tentang apa, berbicara tentang apa. Jadi membaca data-data itu
apa sih yang kita dapat dari sana, pola apa, terus kemudian kekuatannya seperti apa. Nah, itu nanti selanjutnya. Oke, paling nggak kalian udah mulai masuk, udah ngerti, udah mulai masuk ke indikator-indikator dari negara dan dari kawasan. Oke. Next, yang room 2 Eropa, silakan. Yang Eropa, silakan. Ya, sebentar, Pak. Ya udah kelihatan belum, Pak? Ya. Jadi ini kita dari yang kawasan Eropa, ini negara-negaranya itu ada 27 negara. Ada di sini ada 27 negara bisa dilihat. Terus untuk jumlah penduduk dari yang di kawasan Eropa ini ada 6,9% dari seluruh total penduduk dunia. Terus Audrey mau dijelasin? Iya kebetulan kita dapat datanya yang untuk GDP ini yang secara Uni Eropa sih Pak. Jadi nggak ada yang kayak per satu-satu gitu. Jadi ini kurang lebih dia ada di angka 30 ribuan semua sih Pak. Dari tahun 2008 sampai tahun 2019. Mungkin next Pak. Oke, kalau misalnya kita lihat rata-rata tuh di negara Uni Eropa itu banyak yang bergeraknya di bidang perdagangan. Bahkan dia walaupun populasinya cuma 6,9% di seluruh dunia, dia tuh bisa nyentuh angka perdagangannya itu sampai 15,6%. Yang berarti kan 2 kali lipat dari kemampuan seluruh penduduknya kayak gitu. Dia banyak bergerak di import sama ekspornya. Dia bahkan jadi jumlah porsi terbesar kedua secara global. Terus di kekuatan ekonominya sendiri banyak banget dilakuin polisi Uni Eropa di mana dia tuh banyak ngelakuin investasi khususnya di bidang transportasi, riset, dan energi yang berfungsi untuk meminimalisir perkembangan ekonomi di lingkungan sekitar Uni Eropa. Gitu sih, Pak. Oke. Udah baik. sih, sekian. Lagi, Sampai oke. sini. Iya. Oke, nggak apa-apa. Itu kan starting dulu, ini kan starting dulu. Oke, tambahannya mungkin ini udah buat starting udah cukup bagus ya, kalian udah mulai berusaha cari dan udah mulai cari websitenya yang mana. Terus mungkin tambahan saya buat lebih bagus lagi, ditambahin juga kalau ngambil sumber itu harus ada ininya ya, semua gambar, semua catatan itu harus ada sumbernya, referensinya dari mana. Jadi itu berlaku buat semua kelompok juga. Nanti di paling belakang tolong tulis referensinya, tapi tiap gambar atau kalian ngutip sesuatu tolong kasih referensinya juga. Nah, Eropa itu juga cukup unik ya, unik karena di sana tuh banyak negara yang cukup beragam lah, secara pola beragam banget. Bicara tentang Eropa yang bagian utara itu makmur, bagian tengah juga yang ada Eropa Barat, ada Jerman di situ, ada Perancis, ada Belanda. Nah, itu daerah makmur ya. Inggris misah sendiri di sana, dia nggak masuk Uni Eropa. Nah, yang agak kurang itu daerah Balkan, daerah Eropa bagian selatan, bagian tenggara lah ya, bagian tenggara yang dekat Turki. Ada Yunani di sana, ada Serbia, ada pecahan Yugoslavia dan sebagainya. Rusia juga satu kekuatan, masuk Eropa bagian di situ. Jadi di Eropa sendiri itu banyak negara lah yang beragam, yang makmur banget, ada yang juga kurang seperti di Albania gitu ya. Nanti kalian bisa lihat polanya di detail lagi. Dan tidak semua itu masuk ke dalam Uni Eropa, nggak semua masuk ke Uni Eropa. Mereka juga masuk ke banyak organisasi lain, yang ada yang ekonomi itu ada tumpang tindih lah, ada ekonomi, ada APEC, ada Uni Eropa, ada Commonwealth, macam-macam. Jadi kalian bisa bahas dari banyak sisi di sana. Oke, thank you. Yang ketiga North America, silakan.
ya Pak. Nah, jadi kan tadi kita udah nyari-nyari gitu Pak, indikator ekonomi di Amerika Utara, tapi itu kebanyakan yang membahas tuh Amerika Serikat aja. Jadi ini saya kayak ngeliat dari satu-satu gitu, dari negara-negara yang sekiranya paling atas lah untuk bagian Amerika Utara. Pertama ada Honduras. Ini tuh bagian inflasi dari negara Honduras dari tahun ke tahun segini. Next. Itu belum ganti. Belum ganti. Nah ini tuh untuk Honduras sendiri tuh PDB-nya terakhir tuh minus 7% untuk pertumbuhan PDB-nya. Ini bawah-bawah itu udah ada data-data dari negara Honduras itu tersendiri. Nah ini juga tadi yang bagian inflasi ya PDB-nya buat si Honduras. Coba lihat lagi. Nah ini Kanada, ini besok kita ngambil dari data Kanada. Di sini tuh paling tinggi itu ada di tahun 2013 untuk inflasinya. PDB-nya. Nah ini data dari yang udah kita ambil dari yang PDB dari Kanada. Ini data yang buat inflasi yang ada di negara tersebut. Nah untuk yang Amerika Serikat ini datanya yang buat PDB-nya Pak. Nah di sini tuh Amerika Serikat tuh yang paling tinggi lah untuk di antara kawasan Amerika Utara. Selebihnya tuh disusul sama Kanada sama Meksiko. Jadi Kanada sama Amerika itu untuk PDB dan inflasi itu mirip-mirip, nggak tertinggal jauh banget. Nah ini data yang dapat ini tuh yang tahun 2018 tuh urutan PDB-nya tuh peringkat wilayah kayak gini Pak. Amerika tuh paling atas, terus disusul sama Kanada sama Meksiko yang tadi saya ambil. Cuma itu aja sih Pak yang saya bisa dapat. Kalau Amerika Utara masih rada bingung. Oke, gak apa-apa. Ya ini masih starting, jadi nggak ada masalah. Nanti lebih dalam lagi aja. Sama seperti tadi, tolong ditambahin sama referensinya, sumbernya juga ketika ngambil. Terus, nah ini Amerika Utara itu terdiri dari Amerika Serikat, Kanada sama Meksiko. Nah, jadi Honduras itu masuknya Amerika Tengah tuh. Jadi kamu cuman bahas 3 negara sebenarnya, Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Ya, itu kawasannya itu aja. Panama nggak masuk, Karibia nggak masuk, Honduras nggak masuk. Itu masuknya Amerika Tengah. Amerika Tengah. Kalau kamu mau masukin, berarti kamu masukinnya jadi Amerika Utara dan Amerika Tengah nih. Terserah juga, nggak apa-apa juga kalau mau sekalian masuk ya Amerika Utara dan Amerika Tengah. Berarti itu Amerika Utara tuh cuma Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko aja berarti Pak? Amerika Utara, Amerika Tengah yang tadi tuh ada Panama, ada Puerto Rico, ada Costa Rica, Dominika ini masuk Amerika Tengah nih. Selatan kan ada, yang selatan tuh kan itu Brasil segala macam ya, Brasil, Argentina ya gitu. Ya kalau kamu mau masukin semua berarti kawasannya jadi lebar nih Amerika Utara dan Amerika Tengah kalau gitu. Nggak apa-apa juga kalau mau dimasukin, tapi ini jadi 2 kawasan yang punya ya memang warnanya juga agak beda, warnanya berbeda. Yang di atas pasti lebih maju. Oke. Gimana mau jadi 2 kawasan itu aja? 2 sub ini atau Utara aja Pak. Utara aja? Iya. Oke. Baik, itu ya. Terus yang berikutnya yang terakhir East Asia siapa aja tuh di situ? Silakan.
Ya, silakan. Ya, bentar Pak. Saya coba share screen. Sudah terlihat belum Pak? Oke. Nah, iya. Kita kan tadi dapatnya untuk kawasan Asia Timur. Nah, kita coba cari di sini dari beberapa negara yang masuk dalam Asia Timur. Yang pertama kita lihat ada di Tiongkok. Tiongkok data-datanya baru sampai 2020, belum masuk ke 2021. Kita lihat di sini ada beberapa ininya, ada PDB-nya, ada PNB dari Tiongkok dari data terakhir tahun 2020. Juga ada coba cari buat Korea Selatan. Nah, kalau Korea Selatan udah masuk ke sampai ke 2021. Ini ada data-datanya juga. Terus kita carinya coba yang ngelihat Asia Timur yang paling besar. Jadi kita bandingin dari 3 ini aja. Sama yang terakhir ada Jepang. Kalau dilihat dari ketiga ini, PDB yang paling tinggi ada di Tiongkok. Oke. Jadi saya tambahin dulu. Jadi kita butuh nanti untuk selanjutnya lebih pada insight-nya seperti apa ya. Jadi angka itu atau data itu menjadi sesuatu yang punya makna gitu ya. Apa sih artinya di sana? Pertumbuhan tinggi atau rendah dan sebagainya. Jadi nanti di ujung dari semester ini kalian akan bikin mengkompilasikan kajian, ibaratnya kayak kajian ekonomi kawasan lah ya, kajian ekonomi kawasan. Nah, di sana bukan hanya angka-angka PDB, tapi juga apa sih yang menjadi kekuatan dari kawasan tersebut. Ya, basically ya negara-negara yang ada di kawasan tersebut. Apa sih yang menjadi kekuatan komoditinya, bagaimana supply chain, bagaimana industrinya. Karena kan kita juga mau bicara tentang industri. Industri apa yang menonjol di kawasan tersebut, di negara mana, bagaimana upah buruh, unggulannya apa aja, dan produk-produk unggulannya. Nah, itu yang kita akan kompilasikan di ujung terakhir. Oke, anyway, that's a good start. Jadi untuk selanjutnya silahkan fokus ke sana. Yang Eropa kalau kebanyakan ambil Union Eropa aja, European Union aja ya, Uni Eropa aja. Biar kalian nggak kebanyakan lah sana. Ya Uni Eropa aja udah cukup banyak di situ. Nah, jadi minggu depan silakan cari bahan-bahan lagi lebih dalam lagi yang data-data yang paling baru silakan. Minggu depan kita akan lanjutin ke indikator-indikator ekonomi lagi, tapi ke pembahasan mengenai apa namanya purchasing power parity. Jadi terkait dengan harga-harga, terkait dengan inflasi, terkait dengan harga. Tolong lihat di bukunya. Nah, kita akan beranjak terus dari harga, kemudian ke trade, ke organisasi perdagangan seperti WTO, seperti AFTA, seperti OECD, G7, G20 dan sebagainya. Kita akan bahas ke sana sampai di akhir semester gitu ya. Tapi kalian fokus sama kawasannya, sehingga ketika kalian crossing sama organisasi, kalian bisa lihat bagaimana organisasi tersebut juga lintas kawasan. Seperti APEC gitu ya, itu lintas kawasan, ada Eropa, ada Amerika, ada Asia Pasifik juga gitu loh. Nah, ketika bicara tentang OECD, ada lintas kawasan juga, ada Turki dan seterusnya, ada Eropa juga. Oke, itu aja mungkin hari ini. Jadi kita tadi udah mulai masuk ke indikator-indikator. Buat minggu depan kita masuk lagi indikatornya, tentu dengan pembahasan di kawasan apa yang terjadi di sana. Jadi tolong difokuskan aja di kawasan tersebut dan cari-cari bahan, sambil cari bahan di sana. Ya, kita kayak gini aja latihan terus. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Oke.
Udah bisa ya, udah mulai bisa buka sesuatu ya di sana ya. Oke, kalau nggak ada kita boleh akhiri sesi ini. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Oke. Tolong diisi presensinya yang masih manual itu. Karena kita nggak ada yang hari ini belum ada yang dari Mahatma. Tolong diisi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Yo, Pak. mari. Pak. Mari, bye. Pak Marcel mau nanya Iya. sekalian, besok kan ada pelajaran teori organisasi makro. Iya. Itu ada presentasi kelompok atau enggak ya Pak? Nggak ada. Belum. Oh belum ada ya. Iya. Oh iya. Oke. Ya udah makasih ya Pak. Ya, bye. Izin pamit. Ya, mari.